balik besarnya gerakan Muhammadiyah dan Aisyah, ada sosok-sosok ikhlas yang menjadi penggerak di akar rumput. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok mulia Ibunda Suharti Sarjana Pendidikan dalam perjalanannya menggerakkan persyarikatan di KB Aisyah Melati. Kelompok bermain Surya Melati adalah bentuk konkret dari amal usaha Aisyah yang fokus pada pendidikan anak usia dini untuk menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan semangat teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa semester 3 Prodi Keperawatan Anestesi. Dengan nama saya Andi Aziza, bersama rekan saya Niki, rekan saya Reza, rekan saya April, dan rekan saya Chelsea bersama Eksa. Di sini kami akan melakukan sedikit pertanyaan mengenai Muhammadiyah dan keaisyaan. Mungkin apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Saya mulai pertanyaannya ya Bu. Iya. Bisa diceritakan latar belakang Ibu dan bagaimana awal mula mengenal serta memutuskan untuk berkhidmat di Muhammadiyah? Muhammadiyah ya. Saya juga alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Banyak sekali pembelajaran ya dari UMY untuk saya. Ketika saya mengenal Muhammadiyah, dari artinya saja saya sudah tertarik karena Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW dan gerakannya lebih ke amar ma'ruf, mengajak yang baik, nahi munkar, mencegah yang munkar. Jadi organisasi yang memang diprakarsai oleh pendiri kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan, benar-benar meluruskan agama kita itu untuk Islam yang sebenar-benarnya. Jadi tidak ada yang bid'ah, tahayul, khurafat itu yang insya Allah kita kan semua ingin ke sana yang menuju surga, yaitu Bunda di Muhammadiyah hanya ingin dan satu pesan hadis bahwa kita lebih bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah Muhammadiyah. Insya Allah nyebar dakwah untuk umat ya. Dan pertanyaannya, selama Ibu menjabat sebagai kepala amal usaha, program apa yang menurut Ibu sangat berdampak pada masyarakat? Pada masyarakat, jadi kalau di KB Aisyah Melati ini, program unggulan kita adalah sekolah berwawasan lingkungan. Kita bagaimana mengolah sampah agar lebih bermanfaat, terutama untuk anak-anak kita usia dini itu rekaman stimulasinya kan kuat. Jadi kita mengajarkan bagaimana mengolah sampah itu dari usia dini. Nah, untuk masyarakat juga berdampak karena salah satu pendiri Sodako Sampah gerakan itu adalah suami saya sendiri, Bapak Ananto Isworo. Beliau menggerakkan pertama bukan di sini tapi di Masjid Al-Muharram, dan alhamdulillah sudah banyak kunjungan dari manapun ya, dari berbagai negara juga pernah dikirim juga ke Paris. Nah, akhirnya karena Bapak cerita, beliau juga pendiri KB Aisyah Melati, juga mencetuskan gimana kita terutama itu yang bisa dilihat keranjang sampah, dan itu pertama kali di sekolah-sekolah yang sekarang sudah banyak ya, karena sudah berdampak alhamdulillah di semua sekolah, sosialisasi termasuk di sekolah, di pemerintahan, di masyarakat, dan khususnya kalau di masyarakat memang bukan wali murid ya, itu sodako sampahnya, memilah sampahnya di Masjid Al-Muharram. Tapi kalau di sini setiap Jumat anak-anak wali murid juga guru membawa sampah ya ke sini ya. Kadang ada juga masyarakat yang nyemplungi di situ, bisa siapa kita tidak menolak ya. Nah, itu keunggulan kita di KB Aisyah Melati. Begitu saya lanjutkan pertanyaan dalam berdakwah dan mengelola organisasi, apa tantangan dan kendala yang terbesar dari Ibu ada? Kalau di tantangan Bunda, kalau di masyarakat ya, itu ketika Bunda pindah di sini, memang kampungnya ini ibaratnya berbagai macam tanda kutip negatif ya. Ada yang minuman sampai mabuk, termasuk depan rumah Bunda sendiri, teras rumah Bunda sendiri itu dipakai gitu loh untuk ini. Nah, itu juga menjadi awal-awal memang kita pelan-pelan ya namanya berdakwah. Ada yang juga, ada yang sampai berselingkuh, kadang
ibunya ini, anaknya ini juga ternyata ibunya ini sama gitu. Jadi itu tantangan kendala kita. Jadi kita pelan-pelan untuk bagaimana ngajak masyarakat, bagaimana untuk mau berubah, tapi pelan-pelan. Tadi mungkin kalau dihubungkan dengan kalau langsung ke masjid, kadang kan kita nggak boleh ya, kita kan berdakwah harus pakai walaupun berkata lisan, tapi kalau tidak bisa kan nggak boleh marah-marah. Terus kita pakai hati dan berdoa untuk mendapat hidayah. Salah satunya yang bikin tantangan kita yang mengajak mereka kayak sodako sampah, akhirnya mereka juga mau ke masjid. Nah kalau di organisasi, di kepemimpinan ya, kendala atau tantangan ya karena di tempat kita juga PRA ini juga tidak sepenuhnya yang paham tentang Aisyah Muhammadiyah. Jadi ketika ikut ya ikut aja organisasi, tapi kalau untuk lebih mendalam pelan-pelan gitu. Nah kalau misalnya kalau Aisyah yang kepemimpinannya misalnya kayak majelis-majelisnya ada kan ya di dalam situ. Nah itu tantangannya kalau kita memang kesibukan juga, ada yang sampai kalau rapat itu nggak hadir karena waktu kendala seperti itu. Ibu, apa pesan Ibu untuk kita semua mahasiswa Unisa Yogyakarta agar bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan dalam profesi kami nantinya ke depannya? Ya, untuk implementasinya ke jadi anestesi ya. Semoga nanti bisa mengambil nilai-nilai kejujuran, nilai amanah, juga ta'awun, saling membantu ya, kita mengamalkan terutama surat Al-Ma'un itu bisa diterapkan untuk adik-adik, semoga bisa lebih amanah dan maju berkembang untuk di masyarakat khususnya ya, bermanfaatlah bagi orang banyak. Mungkin sesi tanya jawab kita udah selesai Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi-pagi untuk kita Ibu. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Ibu nanti. Amin. Kita tutup wawancara pagi ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat pengabdian adalah kunci. Melalui wawancara ini kita belajar bahwa Muhammadiyah bukan sekedar organisasi, melainkan pengabdian tanpa henti.